Halo sedulurku YouTube, kembali lagi bersama admin di KingKlik TV. Yang artinya apa ya artinya? Delok wemku. Dan seperti biasa sinopsis rumiyin nggih, monggo. Scene yang pertama ini bercerita tentang Aznur, perempuan yang tergila-gila dengan Kudret, sepupunya sendiri. Di sisi lain, Kudret memiliki istri bernama Nisa dan mempunyai anak bernama Ceida. Aznur yang sudah dibutakan oleh cinta pun pergi ke dukun untuk menyantet Nisa dan keturunannya, sehingga Kudret menjadi miliknya seorang. Akankah santet itu berhasil dan tepat sasaran? Langsung saja kita mulai rangkumannya. Film dimulai dengan surat Al-Mutaffifin ayat 7 dan 8. Dan Sijin adalah kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang durhaka. Ini saya baca dari Wikipedia ya. Kalau kalian ada yang mengerti tentang tafsir, silahkan tulis di kolom komentar. Diperlihatkan sebuah rumah dukun bernama Hoja Ihsan. Di dalamnya ada dua orang wanita bernama Aznur dan salah satu lagi temannya sedang duduk di ruang tunggu. Mereka melihat sebuah foto orang yang sedang terbang. Seorang ibu-ibu pun menyuruh untuk menemui Hoja Ihsan, tapi mereka disuruh memakai kerudung terlebih dahulu. Di dalam ruangan, Hoja Ihsan meminta mereka untuk berdoa. Dan Hoja Ihsan pun membaca sebuah mantra. Dia menanyakan maksud kedatangan dari Aznur. Aznur pun bertanya apakah seorang pria bernama Kudret akan menikahinya atau tidak. Ya, Kudret adalah sepupu dari Aznur sendiri. Hoja Ihsan membacakan sebuah mantra yang kemudian temannya tersebut kerasukan dan mengatakan bahwa Kudret tidak akan menikahinya dan lebih baik menjauh darinya. 12 tahun kemudian, Aznur mendatangi toko daging milik Kudret. Di sana, dia marah-marah karena Kudret tidak menghubunginya selama 2 minggu. Dan Aznur pun mengatakan bahwa dia sudah hamil dari anak Kudret dan berumur 4,5 bulan. Tapi Kudret menyuruh untuk menggugurkannya. Ya, Kudret ini sudah mempunyai istri dan seorang anak. Tapi Aznur tetap memaksa Kudret untuk menikahinya. Kudret yang marah pun menampar Aznur dan mengakibatkan pendarahan. Dia pun menelpon temannya untuk membawa Aznur ke rumah sakit. Di dalam rumah Kudret terlihat ibunya yang sudah lumpuh dan sedang disuapi oleh Nisa, istrinya Kudret, dan anaknya Ceida yang bermain boneka. Ceida ini tidak bisa melihat alias buta. Di rumah sakit, Kudret memberitahu Aznur bahwa bayinya tidak terselamatkan dan sudah meninggal di dalam kandungan. Kudret meminta Aznur untuk menjauh darinya dan tidak menemuinya lagi. Apabila masih nekat, maka Kudret akan melaporkan perbuatan Aznur kepada ayahnya. Kudret pun pulang bertemu dengan istri dan anaknya. Ketika tidur, Kudret bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Ceida datang membawa 2 bola mata dan meminta Kudret untuk dipasangkan supaya bisa melihat. Ketika bangun, Kudret pun pergi ke tempat Ceida. Dia menyesali perbuatannya dulu ketika istrinya mau melahirkan tidak cepat dibawa ke rumah sakit, sehingga mengakibatkan bayinya mengalami kerusakan saraf hingga tidak bisa melihat. Di hari berikutnya, Kudret mendengarkan pengajian di sebuah masjid. Ketika keluar masjid, dia pun berbincang dengan Hafiz untuk merahasiakan perselingkuhannya dengan Aznur. Di sisi lain, Aznur yang sudah dibutakan oleh cinta dengan Kudret pun pergi ke Hoja Ihsan. Dia meminta ke dukun itu untuk menjadikan Kudret menjadi miliknya. Aznur pun memberikan semua harta yang dia punya. Hoja Ihsan pun menyetujuinya. Dia akan menyantet Nisa dengan menggunakan santet babi. Sebuah santet yang sangat kuat dan hanya Hoja yang mampu melakukannya. Santet babi akan menghabisi Nisa dan keturunannya atau yang mempunyai darah dengan Nisa dalam waktu kurang dari 5 hari. Tapi Hoja membutuhkan sesuatu milik Nisa seperti air liur, rambut, darah ataupun potongan kuku, dan juga foto Nisa diperlukan untuk santet ini. Aznur pun menyetujui syarat yang diberikan oleh Hoja. Hoja pun langsung memulai pekerjaannya. Dia mencari babi di kandang miliknya yang kemudian menyembelih babi tersebut dan mengambil ususnya. Dia juga mencari kuburan baru dan mengambilnya guna mengambil tulang milik mayat tersebut sebagai bahan untuk menyantet Nisa. Siang hari berikutnya, Aznur pergi ke tempat Nisa. Dia berpura-pura mengunjungi Nisa sebelum pergi ke desa. Aznur pun berbincang bersama Nisa dan Ceida. Aznur meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Dia mulai mencari apa saja persyaratan yang diberikan oleh Hoja Ihsan. Dia mendapat beberapa helai rambut dan sisir. Dan juga dia membawa darah yang ada di pembalut yang ia temukan di tempat sampah. Pada malam harinya dia pamit pulang. Di hari berikutnya Aznur kembali ke tempat dukun Hoja Ihsan. Dan semua bahan yang digunakan untuk santet pun sudah terkumpul. Hoja pun memulai dengan mengambil darah dari pembalut yang kemudian dicampurkan dengan usus babi.
Mantra yang sudah dituliskan pun diikat di tulang menggunakan usus babi yang sudah dicampur darah dari pembalut. Sementara foto Nisa disobek menjadi 4 bagian dan diberikan untuk makanan anjing. Hoja pun kembali mengucap mantra sambil memegangi tulang yang sudah dililit usus babi. Dan tulang pun dipatahkan, berarti santetnya sudah dikirim. Tinggal menunggu selama 5 hari maka keinginan Aznur akan terkabul. Malam pertama, tengah malam Nisa bangun untuk sholat malam. Ketika selesai sholat, jump scare. Sebuah kepala babi jatuh tepat di depannya. Dari atas mulai berjatuhan jeroan babi. Siang harinya Nisa mengatakan kepada ibunya bahwa dia mempunyai perasaan yang tidak enak dan meminta ibunya untuk mendoakannya. Ketika Nisa bersih-bersih di kamar Saidah, dia mengambil boneka dari kolong tempat tidurnya. Seperti orang yang kerasukan, dia menatap tajam ke boneka, kemudian menggunting rambut boneka tersebut dan memakannya. Dia juga memotong rambutnya sendiri, yang kemudian memakannya. Malam harinya Nisa menceritakan kejadian yang dialami kepada Kudret, suaminya. Tapi dia malah menuduh Nisa menghayal. Aznur terlihat di luar rumah Nisa. Ya, dia mengawasi atau mungkin mengecek santetnya sudah bekerja apa belum. Malam kedua, ketika Aznur pulang dan tidur, dia bermimpi buruk didatangi suaminya yang sudah mati bunuh diri. Dia terlihat menyayat tangannya sendiri. Ya, Aznur ini merupakan seorang janda. Dia dari dulu tergila-gila dengan Kudret. Suaminya pun bunuh diri karena Aznur terlalu mencintai Kudret dan tidak dengan dirinya. Ketika Aznur hendak bangun dari ranjang, kakinya terluka karena menginjak sebuah silet. Pagi harinya Nisa tengah mengantar Saidah ke sekolah. Dia pulang ke rumah dan melakukan hal seperti biasa. Nisa membersihkan ibunya. Ketika Nisa akan membuang air bekas cuciannya, ibunya berjalan sendiri menuju dapur. Nisa yang sudah selesai membuang itu terkejut melihat ibunya di dapur tengah memegangi wajan berisi masakan panas yang kemudian dia menyiramkan ke tubuhnya sendiri. Kulitnya pun melepuh dan akhirnya innalillahi. Malam harinya Nisa terlihat sangat sedih. Di rumah pun diadakan tahlilan. Orang-orang datang, bahkan Aznur sendiri datang ke rumah. Padahal dia yang menyantet dan mengakibatkan ibu Nisa meninggal. Saidah terlihat bertingkah aneh di atas kasurnya. Kudret yang berada di luar dan hendak masuk pun tidak bisa membuka pintunya. Ketika dia memanggil Nisa untuk membukakan pintu, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Dia mendengar Saidah memanggilnya. Terlihat semua furnitur tertutup kain putih. Dia mulai berjalan pelan ke lantai atas. Sesampainya di atas, dia melihat 5 orang dengan kain putih duduk mengangguk-angguk. Jump scare. Nisa datang dari belakang dengan wajah yang menyeramkan. Dan ketika berbalik, ada Aznur yang mempunyai wajah yang menyeramkan juga. Kudret pun diserang oleh mereka berdua. Serangan itu berhenti saat Saidah memanggilnya. Pagi hari sebelum berangkat kerja, Kudret menceritakan kepada Nisa bahwa dia juga dihantui. Ia akan mencari ustadz, siapa tahu bisa memberikannya saran. Dia menemui seorang ustadz yang mengatakan bahwa Nisa sudah dirasuki oleh jin yang sangat jahat. Kudret pun meminta bantuan untuk membebaskan Nisa. Di dalam rumah, Nisa yang sedang duduk mendengarkan sesuatu dari dalam kamar mandi. Ketika dibuka, dia melihat ibunya yang sudah meninggal dengan wajah yang mengerikan menggerus roti dan memakan remahan roti tersebut dari dalam kloset. Nisa yang ketakutan pun berlari ke dalam kamar dan berdoa. Kudret yang datang langsung menghampiri Nisa dan dia mencoba untuk menenangkan dan mengatakan bahwa dia sudah meminta bantuan. Malam keempat, diperlihatkan Aznur yang selesai mandi. Aznur mendengar sesuatu dari dalam kamarnya. Dia melihat Nisa yang tengah duduk di kursi goyang sambil memegangi bayi miliknya yang telah meninggal. Nisa dengan wajah yang menyeramkan mendatangi Aznur dan menjambak rambutnya dan berkata, "Suami siapa yang kau goda?" Dalam sekejap semuanya pun menghilang. Pagi hari Aznur menelpon Hoja Ihsan. Dia bertanya apakah santet juga akan berpengaruh kepada dirinya, karena dia juga dihantui. Hoja kembali menegaskan kalau tidak mempunyai hubungan darah maka tidak akan terkena santet. Di luar kamar, ibu mertua Aznur mendengar semua percakapannya dengan Hoja Ihsan. Di rumah Nisa, dia terlihat sedang membuatkan baju untuk Saidah. Dengan gelagat yang aneh, Nisa pergi ke kamar dan mengambil kain panjang dan sebuah kursi. Dia pun memasang tali tersebut ke lampu gantung dan bunuh diri. Kudret yang melihat hal tersebut langsung menggunting talinya. Beruntung, Nisa dapat selamat. Kudret mengatakan bahwa kita akan akhiri hari ini.
Malam harinya Kudret membawa Nisa ke tempat Ustadz yang dimintai tolong. Sedangkan Seidah ditemani ibu mertua Aznur. Aznur yang sedang makan malam di rumah kembali mendapat gangguan. Makanannya berubah menjadi lintah. Dia pun memutahkan lintah tersebut. Aznur mengambil HP dan hendak menelpon Hoja. Dia terkejut dan tulang di tubuhnya mulai patah, mulai dari tangan, kaki, hingga akhirnya dia meninggal mengenaskan. Dari sini buat kalian yang bingung kenapa Aznur bisa mati terkena santetnya sendiri, padahal yang seharusnya mati adalah keturunan Nisa, nanti ada penjelasan. Kudret dan Nisa menunggu Ustadz. Di sini Nisa terlihat sudah seperti orang yang gila. Kudret pun menceritakan kepada Ustadz bahwa ibu mertua Aznur datang kepadanya dan menceritakan tentang Aznur yang menelpon Hoja Ihsan yang menyuruh untuk menyihir Nisa dan keturunannya. Nisa pun didudukan di tempat yang dipersiapkan oleh Ustadz tersebut. Terjadi reaksi kesurupan. Nisa pun menyerang Kudret. Pak Ustadz mencoba memegang Nisa yang kemudian mendudukannya kembali. Sedangkan Kudret berusaha mengikat Nisa supaya tidak memberontak. Ustadz pun menyembuhkan dengan cara memukul. Ketika dipukul kepalanya, Nisa tidak sadarkan diri. Kudret yang memegangi kepala dan melihat darah pun kemudian mencekik Ustadz tersebut. Tapi Ustadz mengatakan bahwa Nisa bukanlah orang yang dirasuki, tapi Seidah lah yang dirasuki oleh jin jahat tersebut. Dan di akhir filmnya, di sini penjelasan tentang semua kejadian tersebut. Jadi, dulu darah yang diambil oleh Aznur dari pembalut di kamar mandi adalah darah haid pertama milik Seidah. Jadi Aznur menyantet orang yang salah. Semua keturunan atau yang memiliki darah dengan Seidah pun akan meninggal. Lalu kenapa Aznur juga ikut terkena santet? Ini menurut saya ya, karena Kudret ayah Seidah sudah wik-wik dengan Aznur hingga hamil, berarti Kudret telah menanamkan spermanya ke rahim Aznur yang akan menjadi bayi. Maka Aznur mempunyai anak dari Kudret, dan Kudret memiliki hubungan darah dengan Seidah. Gimana? Bingung kan urutan santetnya? Ya, intinya Aznur salah mencantet orang dan berakhir dirinya juga terkena santet. Dan film pun berakhir. Ya, semua anggota Kudret meninggal termasuk Aznur. Itu tadi rangkuman film Sicin. Buat kalian yang masih bingung, tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Dan juga buat kalian yang tertarik dengan Sicin 2, silahkan tulis juga di kolom komentar. Mungkin saja saya akan merangkum